Bagaimana update arus balik hingga hari ini? Sudah berapa banyak kendaraan yang kembali ke ibu kota? Ya, Mbak Safira dapat kami update Mhm. untuk pengguna jalan ataupun jumlah kendaraan yang telah kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan juga 4 gerbang tol yang disebutkan Mbak Safira tadi gitu ya, gerbang tol utama. Ini kami mencatat hingga kemarin ini sudah 1,2 juta kendaraan. Nah, ini merupakan memang total prediksi kami sampai dengan nantinya di tanggal 18 April itu akan ada sekitar 1,8 juta kendaraan. Nah, jadi masih ada sekitar 600.000 Mhm. kendaraan gitu ya, kurang lebih yang akan kembali ke Jabotabek hingga 18 April nanti, Mbak Safira. Baik, kalau misalkan kita bandingkan dengan tahun lalu, seperti apa sih evaluasinya di mudik kali ini, Mbak Faiza? Iya, untuk, tahun lalu, jika dibandingkan dengan tahun lalu memang bedanya pada di tahun ini untuk puncak untuk arus mudik sendiri gitu ya, kita lihat kemarin sebelum, dan menjelang lebaran, ini dapat kami lihat walaupun secara lalu lintasnya itu tetap naik gitu ya, jika dibandingkan dengan tahun lalu, tapi ini terdistribusi dengan merata, Mbak Safira. Jadi kami melihat masyarakat sudah bisa, mengikuti gitu ya, imbauan dari pemerintah untuk mudik lebih awal karena memang berbeda dengan periode arus balik. Nah, yang bisa kita cek adalah pengguna jalan ini memilih waktu-waktu yang distribusinya itu tidak mengikuti hari puncak gitu ya. Jadi kita melihat adanya distribusi lalu lintas sehingga pada saat yang diprediksi menjadi puncak itu tidak setinggi dari tahun lalu. Nah, tapi kita lihat secara kumulatif gitu ya, puncak pada periode arus mudik tetap ada kenaikan. Nah, lalu untuk periode arus balik ini memang sedikit berbeda dibandingkan dengan periode arus mudik karena memang relatif waktunya yang lebih singkat gitu ya. Yang diprediksi puncak adalah kemarin di tanggal 15 April kami melihat ada total 162.000 kendaraan yang datang bersama-sama di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ini merupakan lalu lintas dari arah Trans Jawa dan dari arah Bandung. Normalnya sendiri ini seharusnya meningkat sekitar 200% dari normal gitu ya, si Mhm. angka 162.000 ini gitu. Jadi kemarin kami ini ya melihat pengguna jalan mengalami kepadatan gitu ya karena memang kemarin diprediksi menjadi puncak yang memang 1 hari sebelum waktunya masyarakat untuk kembali bekerja di tanggal 16 ini, Mbak Safira, demikian. Baik, memang di beberapa wilayah kemacetan bisa terurai, Mbak Faiza, begitu ya, namun di sisi lain memang ada terjadi kepadatan. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, evaluasinya di tahun ini seperti apa? Ya, untuk evaluasi sendiri terkait dengan kepadatan gitu ya, memang rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian masih melihat kondisi lalu lintas yang secara real time gitu ya, Mbak Safira. Jadi Mhm. dalam memutuskan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, apakah itu kontraflow ataukah one way, ini pemerintah melihat data-data yang kita berikan di Jasa Marga khususnya untuk jalan tol sendiri gitu ya, dan melihat kebutuhan dari pengembangan kapasitas jalur di jalan tol. Misalnya di tahun ini kita melihat dari kepolisian memberlakukan kontraflow dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 72 yang dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Nah, hal ini memang dilakukan untuk bisa memberikan ruang juga Mbak Safira gitu ya Mhm. untuk pengguna jalan yang dari arah Jakarta menuju arah Bandung ataupun menuju arah Cikampek dan Trans Jawa tetap menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek dan melanjutkan perjalanannya bisa lewat jalan nasional gitu ya. Sementara untuk pengguna jalan yang dari arah Bandung ini memang masih bisa menggunakan jalan tol secara normal. Nah, memang di tahun ini pemerintah bersama kami juga melihat masih banyaknya gitu ya kendaraan-kendaraan yang banyak gangguan di lajur jalan gitu ya, baik itu di bahu jalan maupun lajur kontraflow. Kita lihat lajur kontraflow juga kemarin masih banyak kendaraan-kendaraan terutama pada periode arus balik yang mengalami mogok ataupun kehabisan bensin. Nah, hal ini tentu saja dapat menghambat gitu ya lajur yang tadinya bisa lancar gitu ya untuk Mhm. penambahan lajur sendiri kantor kontraflow karena adanya keadaan darurat dan harus dibantu petugas ini sempat terhambat gitu ya. Nah, ini yang di tahun ini kami bersama kepolisian juga menambah infrastruktur dari kontraflow itu sendiri gitu ya, Mhm. makin
semakin menambahkan jumlah rubber cone gitu ya. Sekarang ada juga mobil untuk safety car gitu ya, untuk bisa memastikan kecepatan pengguna jalan pada saat menggunakan lajur kontraflow itu sesuai dengan kecepatan yang seharusnya, yaitu maksimal 60 km per jam. Jadi beberapa upaya gitu ya Mbak Safira, perbaikan-perbaikan yang di tahun lalu kita upayakan untuk bisa diperbaiki tahun ini dan juga akan menjadi evaluasi di tahun berikutnya. Oke, baik. Apakah beberapa tol fungsional yang dibuka sudah cukup membantu mengurai kepadatan, Mbak Faiza? Ya, betul Mbak. Jadi dari Jasa Marga sendiri membuka 2 jalur fungsional untuk membantu periode arus mudik dan juga arus balik untuk periode Hari Raya Idul Fitri ini gitu ya. Yang pertama adalah jalan tol fungsional Jogja Solo, ini sepanjang 22 kilometer dari Colomadu sampai dengan Ngawen. Jadi untuk jalan tol ini bisa membantu pengguna jalan dari arah jalan tol Trans Jawa yang akan menuju Jogja gitu ya, yang semula harus melalui Kartasura gitu ya, yang memang di situ juga biasanya jadi titik kepadatan. Mereka bisa menghemat waktu sampai dengan sekitar 25 sampai 30 menit atau bahkan di periode arus mudik itu bisa mencapai 1 jam lebih gitu ya Mbak Safira, dan bisa melewati 15 traffic light gitu ya. Jadi kemarin ini sangat efektif baik itu periode arus mudik maupun arus balik yang kemarin sudah kami tutup pada tanggal 15 April di jam 5 sore gitu. Jadi ini juga sangat membantu masyarakat yang menuju Jogja maupun Klaten gitu ya, karena memang keluar yang saat ini kami tingkatkan yang semula 13 kilo kita buka untuk fungsional, di tahun ini kita tambahkan menjadi 22 kilo. Nah selain itu Jasa Marga juga mengoperasikan jalur fungsional untuk jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Nah ini adalah lokasinya ada di jalan tol Cipularang gitu ya, di kilometer 76 Sadang. Jadi pengguna jalan ketika dihadapkan dengan kepadatan jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, terutama pada saat kemarin di puncak arus balik gitu ya, pada hari Minggu dan Senin, jalan tol Japek Selatan ini dibuka secara fungsional berdasarkan diskresi kepolisian gitu, karena memang jalan tol ini fungsinya adalah mendistribusikan lalu lintas dari arah Bandung yang ada di jalan tol Cipularang menuju jalan tol Jakarta Cikampek ke arah Jakarta. Dengan adanya jalan tol ini, Japek Selatan ini pengguna jalan bisa melewati jalur fungsional sepanjang 8,5 km dan melanjutkan perjalanannya lewat jalan arteri atau jalan nasional gitu ya. Nah ini bisa melanjutkan perjalanannya kembali masuk ke Jakarta melalui gerbang tol Karawang Barat atau gerbang tol Karawang Timur. Jadi ini sangat efektif Mbak Safira gitu ya, untuk membantu masyarakat dalam melancarkan perjalanan mudiknya baik itu di periode mudik maupun di periode arus balik kemarin. Baik, Mbak Faiza, kita ketahui pemerintah kan memberikan kebijakan untuk diadakannya work from home begitu ya selama 2 hari ke depan. Apakah memang kebijakan ini sudah cukup membantu mengurai kepadatan lalu lintas? Betul Mbak, jadi dapat kita lihat memang kemarin yang diprediksi tadi yang saya sampaikan gitu ya, untuk periode puncak arus balik memang relatif lebih singkat ketika dihadapkan dengan sekitar 4-5 hari pengguna jalan harus kembali ke Jabodetabek secara bersama-sama. Nah hal inilah kemarin yang kami di Jasa Marga salah satu yang merekomendasikan untuk adanya kebijakan dari work from home, dan alhamdulillah disetujui sama pemerintah dan juga akhirnya diberlakukan gitu ya. Nah ini memang kami melihat adanya distribusi gitu ya Mbak, walaupun secara puncak memang masih terpenuhi itu di hari kemarin, tapi kami melihat masih adanya sekitar 600.000 kendaraan yang belum kembali. Ini yang mungkin memang bisa melonggarkan waktunya sampai dengan di minggu ini gitu ya. Nah ini yang kami lihat adanya kesempatan bagi kami di Badan Usaha Jalan Tol untuk bisa memaksimalkan pelayanan sehingga distribusi kendaraan ini bisa kami maksimalkan pelayanannya tidak terlalu padat seperti pada saat puncak arus balik kemarin gitu. Nah memang pengguna jalan juga bisa memanfaatkan potongan tarif tol Mbak Safira gitu ya. Potongan tarif tol ini diberlakukan oleh Jasa Marga dan juga Badan Usaha Jalan Tol lainnya di Jalan Tol Trans Jawa. Ini mulai besok di jam 5 pagi gitu ya, sampai dengan tanggal 19 April di jam 5 pagi. Jadi mungkin pengguna jalan bisa atau masyarakat yang belum kembali bisa memanfaatkan periode waktu tersebut, karena potongan tarif tol sebesar 20% ini diberlakukan untuk masyarakat yang dari arah Semarang bertransaksi di gerbang tol Kalikangkung menuju arah Jakarta untuk bertransaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Ini seperti itu Mbak Safira. Oke.